Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazil Octavian dengan NIM 66612100058. Izin menjelaskan mengenai manajemen strategik, analisis visi, misi, tujuan dan sasaran, SWOT, IFAS, EVAS, value chain dan matriks PT Ki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Baik, di sini ada visinya. Visinya itu untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Sukses hanya dapat dicapai melalui kerjasama usaha integral dalam perkembangan, mendorong proses belajar dan berubah menuju pertumbuhan, kesempurnaan dan pencapaian keuntungan. Untuk menjadi perusahaan internasional yang sukses adalah penting bagi JNE untuk memiliki jaringan usaha yang kuat di Indonesia yang merupakan salah satu negara target investasi dan pasar yang strategis di mata dunia. Misi untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten melayani segenap lapisan masyarakat Indonesia, baik perumahan maupun perkantoran dan industri melalui jaringan layanan pengiriman ekspres, memadukan efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas jasa yang prima untuk menjadikan JNE pilihan utama dalam pengiriman dokumen, paket, dan kargo peka waktu di Indonesia. Analisis visi dan misinya itu sudah sesuai karena visi bertujuan ke depan dan misinya itu mengarah ke masa kini atau yang sekarang harus dilakukan. Kemudian ada tujuan. Dengan asumsi JNE adalah market leader di Indonesia, maka dengan diluncurkannya pelayanan pesona, maka JNE dalam menghadapi kompetisi menggunakan strategi agresif, yaitu meningkatkan pasar, expanding total market, di mana JNE memperluas target customer yang dapat dilayani dan menambah layanan dengan diperkenalkannya layanan pesona. Dengan produk pesona ini, JNE menarik konsumen yang baru sekaligus meningkatkan pemakaian. Strategi JNE adalah perusahaan jasa, namun jika dilihat dari produk differentiation JNE menggunakan produk differentiation berikut. Form Pesona memberikan layanan pembelian oleh-oleh yang berasal dari lokasi yang jauh, dan oleh-oleh itu sendiri memiliki nilai sentimental. Kemudian ada analisis SMART. Yang pertama itu ada simple. SMART merupakan poin analisis di mana tujuan harus dirumuskan dalam suatu yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua anggota perusahaan. Menurut saya, JNE mempunyai visi yang sudah berjalan dengan baik. Terbukti dari setiap perkembangannya, JNE membuktikan bahwa produk-produk yang diluncurkan selalu jadi yang pertama dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada measurable. Measurable merupakan indikator kejelasan konkret dan terukur, serta mampu menjadi motivasi bagi karyawan. Perusahaan jasa pengiriman barang PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir JNE menargetkan pendapatan hingga akhir tahun 2016 mencapai 4,4 triliun rupiah. Sampai akhir Agustus, JNE mencatatkan pendapatan hingga 3 triliun rupiah. Kemudian ada applicable. JNE sebagai perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik nasional tentunya selalu berusaha menemukan inovasi baru agar menjadi lebih baik. Hal itu telah dibuktikan dalam peluncuran 7 program terbarunya. Kemudian ada reliable. Jika dilihat dari sejarah panjangnya, perusahaan JNE selalu mengikuti perkembangan zaman dan berusaha berinovasi baru agar menjadi yang lebih baik. Seperti peluncuran program JNE menurut saya yang sangat tepat karena mampu merealisasikan keinginan para konsumennya dan sesuai dengan kemajuan bisnis online di mana setiap orang tidak terlepas dari handphone. Kemudian timeable, di tahun 2016 JNE telah memiliki 6.000 counter yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan menargetkan pertumbuhan counter pada tahun ini sebesar 10% sampai 15% dari counter yang ada. Jumlah barang yang telah dikirimkan JNE hingga saat ini telah mencapai 16 juta barang. JNE berharap jumlah tersebut terus meningkat hingga lebih 20 juta barang sampai akhir tahun. Harapan itu kemungkinan bisa terjadi karena pertumbuhan pengiriman barang JNE setiap tahun selalu tumbuh di atas 30%. Kemudian ada daya saing. Daya saing strategis dapat dicapai apabila seluruh perusahaan atau sebuah perusahaan dengan baik merumuskan serta menerapkan strategi pencipta yang dimiliki. Kemudian ada analisis SWOT.
Yang pertama ada strength atau kekuatan, mampu menguasai hingga 20% pasar jasa pengiriman dan logistik nasional. Kemudian memiliki program yang beda dengan para pesaingnya. Kemudian selalu meluncurkan program yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Mampu meraih Top Brand Award kategori jasa kurir di tahun 2016. Majalah marketing, memiliki armada pengiriman yang lengkap. Kemudian ada weakness atau kelemahan, tarif jasa pengiriman yang terkadang tidak tercantum pada website JNE, lama pengiriman yang terkadang tidak sesuai dengan estimasi yang ditentukan oleh JNE jika menggunakan jasa layanan OK atau REK. Noresi atau AWB terkadang susah untuk dilacak. Kemudian ada opportunities atau peluang. Aplikasi MyJNE dapat membantu konsumennya secara mudah untuk mengaksesnya melalui smartphone dibanding dengan jasa kirim lainnya. Meluncurkan program yang tepat yaitu JNE Super Speed, di mana konsumen menginginkan jasa pengiriman yang cepat. Kemudian terakhir ada threats atau ancaman. Banyaknya jasa kirim yang baru bermunculan dan menawarkan harga yang lebih murah. Kemudian ada analisis EVAS dan IVAS. Yang pertama ada faktor internal atau kondisi internal dari PT JNE. Yang pertama ada produksi, strength atau weakness-nya, selalu meluncurkan program yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya, memiliki armada pengiriman yang lengkap. Kemudian ada minusnya yaitu tarif jasa pengiriman yang terkadang tidak tercantum pada website JNE. Kemudian ada marketing, memiliki program yang beda dengan para pesaingnya, kemudian ada keuangan, memiliki kondisi keuangan yang sehat. Ada personalia, kurir yang berkompeten. Dari tabel di atas dapat kita lihat terdapat 6 poin plus dan 1 poin min, yang artinya strength lebih kuat 5 poin daripada weakness. Kemudian ada pembagian pekerjaan yang jelas. Kemudian ada analisis kekuatan, faktor internal. Memiliki armada pengiriman yang lengkap, nilai 4, bobot 0,30, rating 4 dengan skor 1,2. Kemudian ada cepat dan tanggap mengelola dengan baik pada paketan atau kiriman konsumen. Nilainya 4, bobotnya 0,40, ratingnya 4 dan skornya 1,2. Kemudian memiliki program yang beda dengan para pesaingnya. Nilainya 4, bobotnya 0,20 dan ratingnya 3, skornya 0,8. Selalu meluncurkan program yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Nilainya 4, bobotnya 0,30, ratingnya 4 dan skornya 1,2. Kemudian ada kurir yang berkompeten. Nilainya 4, bobotnya 0,20, ratingnya 3, skornya 1,0. Kemudian ada analisis kelemahan. Yang pertama, tarif jasa pengiriman yang terkadang tidak tercantum pada website JNE. Nilai 3, bobotnya 0,5, ratingnya 3, skornya 1,5. Noresi atau AWB terkadang susah untuk dilacak. Nilainya 2, bobotnya 0,25, ratingnya 2 dan skornya adalah 0,50. Kemudian ada kondisi eksternal. Kekuatan atau kelemahannya banyaknya pengusaha online yang bermunculan dan menambah penggunaan jasa JNE. Minusnya adalah bermunculan jasa kirim dengan harga yang lebih murah. Kemudian ada meningkatkan penggunaan jasa pengiriman dalam pertumbuhan ekonomi. Minusnya adalah pemerintah bisa ikut campur dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.